baik Bapak Waris, para guru-guru kami, dan juga orang tua dan jamaah pengajian Syariah Malam Rebo. Masih kajian kita membahas tentang sujud sahwi, yaitu bicara faktor yang mendorong adanya sujud sahwi, dan memasuki daripada bagian yang kedua, karena faktornya ada 5, yaitu bagian yang kedua itu kita kudu sujud sahwi disebabkan karena ragu-ragu meninggalkan daripada salah satu sunnah aba'ah. Ragu-ragu bahwa kita ini meninggalkan daripada sunnah aba'ah. Jadi kalau kita ragu sudah ngerjain apa belum, udah ngerjain apa belum, maka pastikan belum. Yang ragunya tuh udah, yang yakinnya belum, maka buang yang ragu, ambil yang pasti. Begitu. Kayak rokaat aja 3-4 yang yakinnya mah 3. Kalau 3 yakin, yang bikin ragu ini udah 4 apa 3, udah 4 apa 3, yang yakin 3, ya 3 mah udah, cuma perkara ini yang keempat bukan. Tuh, maka buang yang ragu. Sehingga kita kudu sujud sahwi kalau kayak begitu. Maka materi ini bagaimana kalau orang lupa? Ya, karena lupa itu macam-macam. Ada yang ditinggal adanya rukun, ada sunnah al-hayat, ada juga sunnah abad. Nah, bagaimana kalau kita jadi makmum lupa? Ya, kalau imam itu tasawuf awal, ya tasawuf awal imamnya. Ya, tasawuf awal ini sunnah abad, yang mana secara singkatnya 2, yaitu qunut dan tasawuf awal. Panjangnya kemarin 20. Kalau kita makmum lupa rakaat 2 misalnya, kan habis sujud 2 kali itu tasahud awal. Ya, kita habis sujud tuh main diri aja di sujud rakaat 2, kudunya tasahud awal. Bangun dari sujud kita tuh diri, karena imamnya juga rada panjang bacanya, Allahu Akbar. Hanya kalau rakaat 2 tuh kalau mau tasawuf agak dibedain, Allahu Akbar. Jadi makmumnya ngerti, Allahu Akbar, ya dia diri, apalagi agak kelihatan imamnya di belakang. Ya, nggak taunya imam tasawuf awal. Imam sih tasawuf awal, cuman makmum udah keburu diri. Karena dia juga melek. Enggak kalau itu tasawuf awal, rakaat 2. Iya. Kalau enggak melek mah ya kagak. Ya dia pasti duduk. Enggak ngaruh mau imamnya panjang mau apa. Ini kan kita kadang ngikutin aja. Lupa dia. Baru enggak kuasa diri lah, imam tasawuf awal gitu. Ini gue udah diri lagi, imam duduk.
Nah kita udah ngerjain rukun diri, sementara tasawuf awal itu sunnah. Maka kira-kira kita balik lagi apa enggak sebagai makmum tuh? Ya. Kalau kita baik lagi batal apakah enggak itu masalahnya. Ya, imamnya tasawuf, kitanya udah bangun diri. Wala in ada makmuman fala tabtulu sholatuhu ijan tasoba aw sajada wahda. Kagak batal sholat kita kalau kita statusnya sebagai makmum. Balik lagi ngejar tasahud karena ngikut imam wajib. Kalau sholat sendiri baik lagi batal. Kemarin udah kita bahas ya. Atau imamnya lupa diri batal. Jadi nah kita posisinya makmum nih, imamnya tasawuf awal, kitanya diri baik, maka kita balik lagi kagak batal walaupun sudah ngerjain rukun karena ngikut imam wajib. Kalau di antara dua perkara tadi, kalau kita balik lagi kita ngejar sunnah, rukunnya kita tinggal. Kalau nggak baik lagi kita nggak ngikut imam, ya ada dua masalahnya tuh. Maka dalam agama namanya akhaffu dororain, ambil yang paling minim negatifnya. Kalau baik lagi ninggalin hukum ngejar sunnah, kalau nggak balik lagi nggak ikut imam, sementara ikut imam wajib, maka yang lebih kecil itu ikut imam. Baik. Jadi mafsadat yang paling kecil dan akhaffu ad-darain. Kayak orang sakit gula, ya, biar gulanya nggak nyebar, maka dipotong jempolnya, misalnya kakinya. Potong anggota tubuh dosa, haram, nggak boleh, buruk tubuh kita. Ini kita punya binatang ternak, sapi, bini kita pengen kita makan buntut sapi, dipotong tubuh sapi, disop, ya, sapinya mah hidup dipotong, buntutnya doang, boleh kagak? Buntutnya dimakan? Jangan Gus. Ya kagak boleh, kan sapinya mah hidup. Iya, nggak boleh walaupun buntutnya doang. Kalau mau halal ya sapi-sapinya dipotong, begitu maksudnya. Jangan motong buntutnya doang pun ngesop. Ya. Nggak boleh motong anggota badan, ya, dosa. Tapi kalau nggak dipotong nih bisa mati orang, bisa mati. Karena penyebarnya kena, maka dipotonglah jarinya, boleh. Gitu. Apa? Mengambil mafsadat yang lebih ringan, negatif yang lebih kecil, yaitu dengan memotong jari. Kalau nggak dipotong, iya memang haram, tapi bisa menimbulkan kematian. Kalau dihadapkan dua masalah kayak begitu, akhafud darurat, maka ambil mana mafsadat yang lebih kecil. Maka kalau kita makmum lupa tasahud diri imamah tasahud, maka wajib balik lagi. Balik laginya karena ngikut imam. Baik laginya. Kenapa wajib baik lagi? Ya, karena kita lupa. Lupa. Baik laginya maka karena ngikut imam. Wajibnya kenapa? Karena kitanya lupa. Kita diri nggak tasawuf. Karena ada dua unsur, ada lupa, ada sengaja. Maka kalau sengaja nanti beda hukumnya.
keluar dari itu beda lagi nanti hukum. Karena dia lupa maka wajib balik lagi. Nah kita lagi ngomong lupa dulu, nggak batal sholatnya ya, karena contohnya lupa. Bal alaihi an alal makmumin nas, bahkan wajib atas makmum yang lupa untuk balik lagi karena wajib ikut imam. Salah satu syaratnya sah berjamaah an yutabi al makmun al imamah, makmumah al imamah. Makmum kudu mutabaah, ikut imam ya kalau sholatnya berjamaah. Kalau nggak ikut imam ya nggak sah ya. Kecuali sholatnya sendiri bareng sih, baris sama, cuman niatnya nggak jamaah ya boleh, nggak ikut imam. Imam ruku dia mah sujud nggak apa-apa, cuman bikin rame jadinya ya. Lu ngapa sholat begitu? Gua orang niat jamaah ya, tapi lu nggak perlu di sini sholatnya, di rumah bayar mending begitu. Bikin kaki iya. Gorengan jadi imam. Fa'il lam ya'ud, lalu bagaimana kalau makmum itu ngotot tetap diri aja? Udah diri dia, imamnya tasawuf awal. Kan tasawuf awal sunnah kata dia. Gua gak ada balik lagi. Udah kadung diri, ya. Udah kadung diri dah, gua malas duduk lagi. Padahal dia waktu dirinya itu lupa ya. Kalau nggak mau baik lagi, batalat sholat tuh, bakal batal sholatnya. Karena dia diri itu karena lupa, cuma dia nggak mau duduk lagi. Dia pikirkan tasawuf awal mah sunnah, ditinggal juga nggak apa-apa, cuma lupa dia. Kenapa batal? Karena tasawuf awal ini kategorinya sunnah yang mencolok perbedaannya dengan imam. Bila sunnah itu mencolok perbedaannya dengan imam, bila tidak diikuti maka sholatnya kita jadi batal. Yang mencolok itu sunnahnya. Yang nggak mencolok seperti duduk istirahat boleh, nggak batal. Yang mencolok dia ikutin itu tadi tasawuf boleh kalau dia niatnya muparokoh, keluar dari jamaah, berhenti di jamaah. Tapi kalau nggak niat muparokoh ya batal sholatnya. Kalau sunnah yang nggak mencolok boleh. Imam tuh kan ada dulu istirahat tuh kalau kita sholat, bangun dari sujud kedua itu biasanya nggak langsung diri, duduk dulu. Coba contohin biar paham ya. Bangun dari sujud pakai istirahat gitu nih, bangun dari sujud istirahat dulu, Allah langsung diri kan istirahat, itu namanya duduk istirahat. Dari duduknya tuh, nah makmum tuh nggak pakai duduk istirahat, langsung diri ya, langsung diri aja. Nah, maka nggak apa-apa karena berbeda pada yang tidak mencolok, sunnah yang tidak mencolok ya, boleh. Jadi imamnya duduk istirahat dia kagak, nggak apa-apa. Tapi kalau imamnya tasawuf dia nggak tasawuf ya kan mencolok banget ya. Tasawuf kalau tadi nggak, jadi di dalam sujud tuh Allah duduk dulu baru diri, itu namanya duduk istirahat. Aneh kan nggak begitu langsung diri aja, nggak pakai duduk dulu bentar aja duduknya, jangan lama-lama ya, bukan istirahat namanya ya. Terus tuh karena imam duduk istirahat, makmum enggak jadi duluin imam, batal enggak? Ya enggak apa-apa.
nggak apa-apa. Maka imam tuh nggak harus, kalau imam jangan sampai baru diri baru Allahu Akbar ya. Karena takut makmumnya nggak duduk istirahat. Jadi sunnah tuh kalau kita tiap gerakan tuh udah ngucap Allahu Akbar, jangan udah diri. Biasanya di mana udah diri baru Allahu Akbar, karena sujud udah turun baru Allahu Akbar. Jadi kita ketika gerak tuh ngucap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi jangan gerak dulu, udah gerak lama baru Allahu Akbar. Nah, makruh sebenarnya. Jadi gerakan tuh Allahu Akbar tuh bareng dengan gerakan kita. Kita gerak, sunnahnya juga ngucap takbir. Begitu. Kenapa? Biar nggak ada kosong. Nggak ada kosong. Kalau dia gerak nih, udah bukti dari bangun dari sujud, langsung bangun diri ya Allah, baru dia habis itu berarti kosong tuh dari bawah tuh, pas setengah baru ngucapin Allah ya. Maka tuh harus dari mulai ngangkat jidat udah Allah gitu. Kalau kosong ya sholat nggak boleh kosong, nggak boleh kosong, kan sholat mah isinya doa. Maka kalau sholat zuhur jangan lama-lama, katanya antar makmumnya ngelamun. Ya makmumnya nggak ngaji, baca mah tetep ya Fatihah surat. Ya kalau makmumnya belum ruku, imamnya belum ruku, makmum udah habis baca tuh misalnya kulhu. Imam belum ruku juga, tambahin al-falaq. Udah falaq belum ruku juga, tambahin anas. Anas belum ruku juga, baca alif lam mim. Kan muter begitu. Lah jangan bengong, udah kulu, udah api kulu, udah tungguin baik. Itu bengong namanya, kosong kita, nggak boleh, makruh. Ya, kalau kosong hanya mikir yang mana-mana. Iya. Nah, aduh cewek gua mau jemput lagi nih, cepetan sholatnya. Begitu, kemana-mana. Orang kita baca aja pikir kemana-mana, ya apalagi nggak baca. Yang baca aja masih kemana-mana pikirannya, apalagi orang baca. Jadi katanya begitu, sholat nggak ada suara mah jangan lama-lama. Bukan nggak lama-lama, tetap aja Fatihah mah nggak boleh acak adus, maksudnya semaunya. Kan Allah mendengar minta sholat zuhur Fatihah segala lagu-lagunya. Ya Allah mendengar biar kita sholatnya sir, zuhur, asar. Iya. Jadi nggak bisa selagu-lagunya, mentang-mentang sholat zuhur nggak ada suaranya, kita bacanya selagu-lagunya. Artinya cepet banget kadang. Kita baru iya karena dia udah ruku. Kecuali kita niat mufaroqah boleh, nggak batal sholat kita. Kita nggak turun tuh bagi orang yang tadi lupa. Udah imam tasahud gitu, udah ruku sujud salam, ditinggal aja imamnya pulang ya. Begitu udah rapir gitu, udah keluar dari jamaah, nggak apa-apa. Gue sama lah imamnya, biar namanya sholat tuh ya, namanya orang beda-beda. Apa boleh. Sama kunut juga, habis dia pikir Allahumma tuh Allahu Akbar, Allahumma dini menhamid, dia langsung ruku, sujud aja. Iya. Waduh, udah sujud lagi nih. Imam kunut Allahumma dini menhamid. Lupa dia, main turun aja. Maka kalau kayak begitu, wala in ada makmuman fala tabtulu sholatu ijazah sada wa da'us sahwan. Makmum nggak batal bila dia sujud lupa, sudah turun sujud dia ingat, oh iya kunut sujud, baik lagi karena imamnya kunut ya. Walaupun udah masuk rukun ngejar sunnah, nggak batal sholatnya karena dia ngikut imam. Kalau sholat sendiri ya batal, maka kita tidak bahas. Begitu.
Lalu bagaimana kalau sengaja? Nah ini yang sengaja. Boleh. Habis rakaat 2 langsung aja diri nggak kita tasawuf, boleh. Besok jadi imam gue gitu aja, gue sengaja. Jangan. Kalau sengaja jadi rame. Ajaran siapa itu? Jadi ngetes makmum, sadar nggak om nih. Dia diri aja, ya sengaja dia mani, nggak mau tasawuf awal. Ya. Amma iza ta'amada jalika fala yaljamuhul audu bal yusanna lahu. Kalau makmum itu sengaja ngajak, maka enggak wajib balik lagi, cuman sunat balik lagi. Ya, baliknya enggak wajib. Artinya enggak wajib tuh diri aja bertahan di atas boleh, dia balik lagi ngikut imam juga boleh. Begitu maksudnya. Kalau yang tadi lupa kudu balik. Kalau ini sengaja. Dia sengaja diri aja. Apa diri? Iya ya, sayang ya. Ya ganjaran sunan nih, tasawuf. Gue duduk aja dah. Ngikut imam. Ya, boleh. Jadi mau diri aja nungguin imam di atas boleh. Mau balik lagi tasawuf duduk tasawuf juga boleh. Boleh. Namun kalau cari yang lebih tingginya, yaitu balik lagi lebih tinggi ganjarannya karena ngikut imam. Dua-duanya boleh, tapi kalau ditanya mana yang lebih bagusnya, maka lebih bagusnya dia turun lagi. Jadi bila mana kita jadi makmum lupa rakaat 2, dia langsung diri padahal imam tasawuf awal, ya karena lupa maka kita wajib balik lagi. Alasannya ya, ikut imam wajib. Kalau tidak balik lagi batal. Karena apa? Karena berbeda pada sunnah yang mencolok, yaitu tasawuf awal, kecuali dia niatnya mufarokah. Dan itu diatur dalam di dalam aturan ada bab berjamaah. Kurang lebih kalau di Safinah salah 13 tuh syarat-syarat sah berjamaah. Nanti bakal ketemu kita. Habis ini tuh kemarin nanti batal sholat. Nanti baru sholat baru masuk nanti sholat jamaah, sholat berjamaah. Yang dua, bila mana kita sengaja jadi makmum rakaat 2, sengaja kita diri sementara imam tasawuf awal, maka baik laginya boleh, enggak wajib, atau dia bertahan di atas juga boleh. Tapi yang lebih bagus dia balik lagi. Kama iza raka'a masalan qabla imamahi. Sama seperti bila kita jadi makmum, imam misalnya gampangnya witir ya, rakaat 3 tuh kan sholatnya 3, kulhu, falak, anas. Imam baru baca lam yalid wa lam yulad, dia pikir udah habis, langsung aja dia ruku tuh makmum ya. Padahal masih 2 surat lagi, falak sama anas ya. Pas imam baca walam yakul lahu kufuwan ahad, dia ruku. Maka sunnah balik lagi. Andai bertahan boleh, ya boleh bertahan, nungguin aja ruku dah tuh, nongging baik dah dia. Banyakin aja tasbihnya, subhanallahnya wa bihamdihi. Boleh. Ya orang kata dia, iya masih gak suara dia lagi, beda kadang ruku. Tapi boleh, tapi bagusnya dia balik lagi, ya balik lagi diri lagi ya. Tadi sama perumpamannya kayak tadi tuh, yang sengaja enggak tasawuf atau sengaja enggak kunut, sama
Ya, pokoknya mengatasi sama kurus sama dah tuh. Ya. Wala ya'li masahi hatta qama imamuhu lam ya'ud. Andai imamnya lupa itu kagak sadar, ya, ninggalin tasawal sampai imamnya bangun, maka itu mah nggak boleh, balik lagi. Ya. Lama kagak sadar, ini beda nih. Jadi makmum kagak sadar, sholatnya meleng atau sholatnya jauh, ya, dari imam, baris terakhir misalnya, nggak sadar dia diri aja, dan nggak sadar kalau imamnya tuh tasawuf. Ya. Pas imam diri, baru dia sadar tuh, oh, imamnya Allahu Akbar, iya gue belum tasawuf, dia duduk tasawuf, nah nggak boleh. Kalau dia duduk tasawuf maka batal sholatnya. Ya, karena tadi imamnya udah bangun. Ya, dia nggak sadar kalau itu dia tasawuf, dia diri aja. Ya, diri aja. Karena nggak kelihatan, ya, sholatnya di depan pintu, ya, sholat Jumat depan masih kosong, depan apa di dalam masih kosong, di depan pintu di luar. Jauhan, masuk dulu. Jadi kalau sholat Jumat kejar jangan khotib datang duluan, karena kalau khotibnya datang duluan, udah habislah, kita udah dapat apa-apa, cuma dapat pahala sholat doang. Itu yang dapat sapi, dapat kambing, dapat ayam, telur udah dapat. Maka khotib sunat datangnya terakhir. Cuma kalau terakhir pengurusnya bingung, nih khotib belum datang lagi ya, nih gua ganti orang bisa ya. Iya. Semua saya pengen banget terakhir datang tuh, cuma ribet urusannya. Sekarang udah 15 menit aja ditelepon mulu. Maka yang bagus tuh masjid ada kamar kayak di Tekereo tuh, saya kalau khotib sana tuh dibatas masjidnya, kita nggak masuk masjid, dimasukin ke kamar belakang, jadi kita duduk di kamar, nanti udah mau azan baru kita masuk masjid. Jadi di situ dia apa, nolongin makmum tuh yang belum pada datang biar dapat begitu. Karena kalau khotib jogrok jam 11 itu pada datang udah nggak dapat apa-apa dah tuh, cuma dapat pahala sholat Jumat doang. Ya, khotibnya udah duduk situ, dia udah jogrok di dekat imam. Iya. Makmum. Ini mah makmum nungguin khotib rapi baru datang. Ya, salam dah. Bekomat baru datang. Kalau kita datang tuh jangan sampai imam apa khotibnya datang. Kita udah duluan. Karena fadilah tadi sudah ada itu kita nggak dapat kalau hati. Jadi ada kamar buat transit khotib itu seharusnya kayak gitu. Ya, yang paham tuh ada. Jadi keren saya begitu, kalau datang tuh masuk kamar kita kasih minum dulu, maka ada sedain apa macam. Nanti udah mau azan baru kita digiring ke tempat sholat. Itu Bang Udin apa kan nanti di Alita begitu, Bang Udin masukin aja ke kamar. Ada di kamar. Jangan suruh tidur lagi. Dan kalau doa tuh jangan pas cuman Allahumma pilih muslimin al muslimat. Kalau udah dari doa tuh misalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar segala macam, udah amin. Ya. Ini kita kan kalau udah baru Allahumma pilih muslimin al muslimat, amin, amin. Padahal dari tadi tuh sebelum itu berdoa, dibacain doa tuh sama khotib. Ya. Jadi kalau udah mulai masuk doa, amin aja. Karena kita nggak paham, akhirnya aminnya pas muslimin al muslimat. Padahal dari tadi tuh sebelum baca itu udah doa semua, kitanya nggak ngangkat tangan. Amin aja. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim. Amin. Ya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq
Wali, Usman, amin. Allahumma billah, amin baru tadi mati baik ya. Baca. Ya. Jadi kalau makmum lupa dia diri dan nggak sadar kalau itu tasawuf awal, ya, atau karena jauh tempatnya karena nggak ngerti imam, imam udah bangun dari tasawuf dia baru mau tasawuf, ya jangan. Kalau dia maksain tasawuf, imam udah diri maka batal sholatnya, sholat dia. Kecuali dia niat mau parokoh nggak batal. Maka kita, kata Imam Al-Baghawi, tidak dihitung bacaan-bacaan yang kita baca, semacam Fatihah. Tadi tuh kan pas kita diri imam tasawuf, kita baca Fatihah karena kita berpikir enggak, karena kita lupa dan juga enggak sadar kalau kita lupa tuh kalau imam tasawuf kita baca Fatihah. Hanya kita duduk di tasawuf, ya. Dapat tuh masih tasawuf imam. Imam diri, kita diri. Kita pikir tadi kan gua udah baca Fatihah, ya. Gua nggak baca Fatihah lagi. Maka Fatihah yang tadi itu nggak dihitung. Kudu baca lagi. Biar kata tadi dia udah baca Fatihah. Karena apa? Karena dia tadi dalam keadaan lupa posisinya. Karena kita tugasnya disuruh ngikut imam tasawuf, dia diri baca Fatihah, apa itu tidur lagi tasawuf, di imam diri dia diri, ya maka Fatihah yang tadi tidak jadi, tidak dihitung. Maksud tidak dihitung tuh ulang lagi baca Fatihahnya. Jangan sampai kita dah belum baca Fatihah, kan tadi udah baca, ya. Kalau dia nggak baca ya batal sholatnya, nggak baca Fatihah. Begitu. Dan sependapat juga dalam pendapatnya Imam Baghawi, yaitu Syekh Zakaria. Dan itulah kurang lebih materi malam hari ini tentang daripada lupa daripada tasawuf awal atau sunawat atau juga sengaja. Apa hukumnya? Bagaimana kalau kita balik lagi dan itu sudah tadi kita bedah. Dari sini mungkin ada yang tanyakan, silakan.